Pernah kepikiran nggak sih pas kita lagi kirim email atau streaming film, data itu sebenarnya nyebrang lautan lewat mana? Jawabannya tuh bukan di awan loh, tapi jauh di bawah ombak. Di dalam sebuah jaringan global yang super rumit dan ya hampir nggak kelihatan sama sekali. Yuk kita bongkar rahasia jaringan tersembunyi ini. 1,4 juta. Coba deh biarin angka itu meresap dulu sebentar. Angka ini bukan populasi sebuah kota, bukan. Ini sesuatu yang jauh lebih besar yang melilit seluruh planet kita. Itu dia. Itu adalah total panjang kabel dalam kilometer yang dipasang di dasar samudera di seluruh dunia. Sebuah jaringan fisik yang jadi tulang punggung dari hampir semua hal yang kita lakuin secara digital. Coba lihat peta ini deh. Ini bukan cuma garis-garis iseng di peta loh. Ini adalah infrastruktur paling krusial di abad ke-21. Setiap garis itu adalah koneksi fisik yang bawa telepon kita, transaksi bank, sampai video-video kucing di internet melintasi dunia cuma dalam hitungan milidetik. Oke, jadi pertanyaannya gimana caranya semua ini bisa jalan? Nah, buat ngerti, kita perlu bedah anatomi sistem yang luar biasa ini. Mulai dari komponen yang bisa bertahan di kedalaman 8.000 meter sampai ke otak super canggih yang ada di darat. Oke, kita mulai dengan membedah anatomi sistemnya. Sebelum kita ngomongin hardware-nya satu persatu, kita harus paham dulu gimana keseluruhan sistem ini disusun. Intinya, ini tuh sistem transmisi data pakai cahaya. Bayangin deh, informasi dikirim dalam bentuk denyut cahaya super cepat lewat untayan kaca yang lebih tipis dari rambut kita, melintasi dasar samudra yang gelap gulita dan tekanannya luar biasa. Nah, biar gampang, kita bagi aja sistem raksasa ini jadi dua bagian utama. Yang pertama ada bagian basah. Ini semua hardware yang harus tahan banting di lingkungan ekstrim dasar laut. Terus yang kedua ada bagian kering. Ini otaknya yang ngatur semua operasi dari stasiun di darat. Yuk, kita mulai dari bagian yang paling menantang, perangkat keras yang harus bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di planet bumi. Ini dia nih, tulang punggungnya. Kabelnya sendiri itu udah sebuah mahakarya engineering. Di dalamnya ada serat optik yang rapuh banget, plus konduktor yang bawa listrik buat ngasih tenaga ke komponen-komponen lain di sepanjang jalur kabel. Tapi jangan salah, nggak semua kabel itu sama loh. Di perairan dangkal, di mana ada risiko kena jangkar kapal atau jaring ikan, kabelnya dilapisin baja tebal atau double armored. Tapi justru di dasar samudra yang super dalam, di mana tekanannya gede banget, kabel yang lebih ringan dan fleksibel malah lebih efektif. Coba bayangin, kalian lagi coba teriak ke temen di seberang lapangan yang luas banget. Pasti suara kalian makin lama makin pelan kan? Nah, sinyal cahaya juga gitu. Repeater ini tugasnya kayak stasiun penguat. Dia nangkep sinyal cahaya yang udah mulai lemah, dikuatin lagi, terus dikirim lagi dengan kekuatan penuh. Dan ini bukan sembarang penguat ya. Alat ini tuh dirancang buat kerja non-stop selama minimal 25 tahun di dasar laut, sambil nahan tekanan yang bisa ngeremukin kapal selam. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, soalnya ngirim teknisi buat benerin sesuatu di kedalaman 8.000 meter itu ya hampir mustahil. Kalau kabel utama itu ibaratnya jalan tol data, nah branching unit ini kayak persimpangan raksasanya. Dia bikin data dari satu jalur utama bisa keluar dan nyambung ke beberapa kota atau negara yang beda. Ini bikin seluruh jaringannya jadi jauh lebih efisien. Oke, kita udah bahas jagoan-jagoan tangguh di bawah laut. Sekarang kita pindah ke darat dan lihat gimana semua data ini diatur. Di setiap ujung kabel itu ada stasiun pendaratan yang isinya peralatan super canggih. Inilah yang namanya Submarine Line Terminal Equipment, atau disingkat SLTE. Anggap aja ini gerbang antara dunia bawah laut dan jaringan di daratan. Ini dia nih, bagian sulapnya. Gimana caranya satu helai kaca setipis rambut bisa bawa data segitu banyak? Jawabannya, DWDM. Coba bayangin, setiap aliran data, film yang kita tonton, video call kita, data cloud kita, dikasih warna cahaya yang unik. DWDM ini ngegabungin semua warna itu jadi satu sinar putih, dikirim nyebrang samudra, terus di ujung satunya dipisah-pisah lagi warnanya. Keren kan? Di dalam stasiun darat itu ada komponen cerdas namanya ROAD-DM. Anggap aja dia ini kayak polisi lalu lintas super canggih buat semua warna cahaya tadi. Tugasnya adalah mastiin gak ada satu warna pun yang terlalu terang atau terlalu redup. Dia terus-terusan mantau dan nyeimbangin kekuatan tiap sinyal biar jalan tol datanya lancar dan stabil terus.
Kecanggihan teknologi ini ngasih para insinyur kebebasan yang luar biasa. Mereka bisa bikin koneksi langsung dari titik A ke titik B, atau jalur lurus yang nyambungin beberapa lokasi berurutan, atau bahkan bikin jalur berbentuk cincin. Nah, kalau yang cincin ini, kalau satu sisinya putus, datanya masih bisa muter lewat sisi yang lain. Oke, kita udah ngomongin teknisnya dalam banget. Sekarang, kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting buat kita? 10 terabit per detik. Angka ini mungkin susah ya dibayangin gedenya kayak apa, tapi inilah kapasitas data yang bisa dibawa sama satu pasang serat optik di sistem modern. Biar ada gambaran, 1 terabit per detik itu setara dengan ngirim ratusan film kualitas HD secara bersamaan. Kapasitas masif inilah yang memungkinkan adanya cloud computing, AI, dan semua layanan digital yang kita nikmati setiap hari. Jadi, lain kali kalian lagi video call sama orang di belahan dunia lain, inget deh perjalanan luar biasa yang data kalian tempuh. Lewat kabel berlapis baja, dikuatin sama repeater di dasar laut, dan diatur sama laser canggih di darat. Ini benar-benar keajaiban engineering modern yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Setiap generasi kabel yang baru itu selalu mendorong batas kecepatan dan kapasitas lebih jauh lagi. Ini ngebuka pintu buat teknologi yang sekarang mungkin belum kebayang sama kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa terhubung, tapi apa yang bakal kita lakuin dengan koneksi tanpa batas ini.